Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Megawan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Alat Pencabut Singkong. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari perancangan ini adalah pemanenan singkong secara tradisional sangat membebani para petani karena pada tekstur tanah yang kering, proses panen akan lebih berat karena tanah pada suhu yang panas, tanah itu akan kering dan keras. Jadi, saat mencabut singkong akan lebih berat. Yang kedua yaitu posisi badan yang membungkuk sangat berisiko cedera bagi para petani. Maka dari itu dibuatlah inovasi baru yaitu alat pencabut singkong. Dari perancangan ini dihasilkan proses panen singkong lebih cepat, 22 detik untuk 5 pohon singkong, dan efisiensi 27%. Selanjutnya, tujuan dari perancangan ini adalah merancang dan membuat alat pencabut singkong yang mampu mengurangi tenaga petani saat proses panen. Yang kedua yaitu merancang dan membuat alat pencabut singkong untuk meningkatkan efisiensi proses panen. Jadi, tujuan dari perancangan ini mengurangi tenaga para petani saat proses panen dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membuat alat pencabut singkong yang mampu mengurangi tenaga petani. Yang kedua, bagaimana merancang dan membuat alat pencabut singkong untuk meningkatkan efisiensi. Batasan masalah dari perancangan ini adalah material rangka yang digunakan adalah pipa besi silinder dengan ketebalan 3,20 mm dan diameter 1 inch. Yang kedua, lahan panen dikhususkan pada daerah dengan tekstur tanah yang kering. Selanjutnya, diagram alir perancangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan perumusan masalah. Jadi, pengidentifikasian dan perumusan masalah dibuat untuk menjawab tujuan. Tujuan dari perancangan ini adalah yaitu mengurangi tenaga para petani dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, dilakukan perencanaan alat. Pada perencanaan alat ini, kita harus menentukan material yang akan digunakan dan ukuran pada perancangan. Selanjutnya, perancangan alat. Pada perancangan alat ini, kita membuat desain bagaimana desain tersebut mampu mengurangi tenaga para petani dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, tegangan yang diizinkan pada rangka yaitu lebih dari 26,2 MPa. Jika tegangan izin kurang dari 26,2 MPa, maka dilakukan perencanaan alat ulang. Jika lebih dari 26,2 MPa, maka dilakukan pembuatan alat. Setelah pembuatan alat, dilakukan kesimpulan. Selanjutnya, diagram alir pembuatan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu mesin las SMAW,
gerenda tangan, APD pengelasan, palu, sikat baja, meteran, penggaris siku, dan tang penjepit. Bahan yang dibutuhkan dalam perancangan ini, dalam pembuatan alat ini adalah pipa besi dengan diameter 1 inch. Yang kedua, elektroda. Yang ketiga, roda. Dan yang keempat, as roda. Setelah semua bahan terpenuhi, selanjutnya dilakukan proses pembuatan. Pada proses pembuatan ini, kita membuat alat sesuai dengan desain yang telah kita tentukan. Setelah selesai, dilakukan pengujian alat. Pengujian alat ini dilakukan dengan 5 pohon singkong yang memiliki diameter berbeda. Setelah dilakukan pengujian, alat dinyatakan berfungsi, maka bisa dilakukan kesimpulan. Apabila jika ada trouble pada alat, maka dilakukan proses pembuatan ulang. Selanjutnya, perhitungan perancangan alat. Pada pengambilan data, didapat beban paling berat yang harus diangkat adalah 49 kg. Dan pada desain alat, lengan kuasa atau LK memiliki panjang 0,60 meter. Lengan beban atau LB memiliki panjang 0,40 meter. Yang pertama kita hitung yaitu gaya. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali G. M adalah massa, G adalah gravitasi. Jadi berat massa 49 kg dikalikan 10 meter per sekon adalah gaya gravitasi. Dihasilkan 490 Newton. Selanjutnya kita menghitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sangat penting karena tujuan dari perancangan ini adalah mengurangi tenaga para petani. Jadi kita di sini membagi antara lengan kuasa dan lengan beban dan dihasilkan nilai 2. Dari perhitungan dapat diartikan gaya yang dibutuhkan 2 kali lebih kecil dari beban yang akan diangkat. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 49 kg 2 kali lebih kecil jika menggunakan alat ini. Selanjutnya, menghitung tegangan izin pada rangka. SF. SF adalah faktor keamanan dan sama dengan tegangan material dibagi tegangan izin. Diperoleh SF faktor keamanan adalah 10 dan tegangan material 268,9 MPa dibagi dengan tegangan izin dan dihasilkan 26,8 MPa tegangan izinnya. Jadi memenuhi lebih dari 26,2 MPa. Maka dari itu alat bisa kita buat. Selanjutnya, proses pembuatan alat. Yang pertama dilakukan adalah pemotongan besi sesuai dengan ukuran pada desain. Yang kedua yaitu dilakukan pengelasan.
Pengelasan ini dilakukan dengan menggunakan las SMAW dan elektrode RB260 dengan diameter 2,6 mili. Selanjutnya dilakukan penyambungan. Yang pertama yaitu memasang roda pada dudukan roda. Setelah terpasang, dudukan roda dihubungkan dengan rangka yang telah dibuat. Setelah itu, alat bisa kita uji. Selanjutnya, proses pengujian alat. Dokumentasi dari pengujian alat ini seperti pada gambar. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perbandingan pengujian menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Jika menggunakan alat, proses panen lebih cepat dengan efisiensi waktu 22 detik untuk 5 pohon singkong dan nilai efisiensi 27,5%. Sedangkan jika tidak menggunakan alat membutuhkan waktu 80 detik untuk 5 pohon singkong. Yang kedua, tenaga yang dibutuhkan lebih kecil. Seperti pada perhitungan keuntungan mekanis, yaitu gaya yang dibutuhkan 2 kali lebih kecil dari beban yang akan diangkat. Jika tidak menggunakan alat, tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Yang ketiga, proses panen lebih mudah dan tidak berisiko cedera. Jika tidak menggunakan alat, proses panen lebih sulit dan berisiko cedera. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari perancangan alat ini, pada desain perancangan alat, lengan kuasa harus lebih panjang daripada lengan beban, agar dapat mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk mencabut singkong. Setelah melakukan perhitungan, keuntungan mekanis yang didapat yaitu 2 kali tenaga yang dibutuhkan 2 kali lebih kecil dari beban yang akan diangkat. Jadi, kesimpulannya, tujuan perancangan yang pertama yaitu mengurangi beban para petani. Selanjutnya, dari hasil pembuatan alat diperoleh waktu untuk mencabut singkong menggunakan alat yaitu 22 detik untuk 5 pohon singkong, dan tanpa menggunakan alat 80 detik untuk 5 pohon singkong. Jadi, menggunakan alat lebih efisien. Nilai efisien yang diperoleh yaitu 27%. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.